Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Nama saya Arsina. Saya Iskandar Ayu. Saya Rahimatul Husna. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat proses belajar mengajar, yang mana terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, konsep belajar. Yang kedua, konsep mengajar. Dan yang ketiga, hakikat proses belajar mengajar. Dan yang keempat, ciri-ciri belajar mengajar. Konsep belajar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi, proses perubahan perilaku ini terjadi dengan sendirinya, ada juga dengan sengaja direncanakan karena dengan adanya proses kematangan. Proses perubahan perilaku yang sengaja direncanakan inilah yang disebut dengan proses belajar. Dalam belajar yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasil yang diperoleh. Dalam artian belajar itu harus diperoleh dengan usaha sendiri, bukan dari orang lain. Banyak definisi para ahli tentang belajar, diantaranya yang pertama menurut Bloom. Belajar menurut Bloom itu adalah proses belajar tingkah laku berdasarkan umur. Maksudnya itu proses belajar itu berdasarkan jenjang pendidikan peserta didik, misalnya TK dari umur 5 sampai 6 tahun, terus SD dari umur 7 sampai 12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimalnya 21 tahun. Bloom juga mengemukakan hasil belajarnya ke dalam 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan pengetahuan. Misalnya, seorang anak ingin belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi dia itu membaca buku untuk mengetahui apa itu penjumlahan dan apa itu pengurangan. Dan dia juga bisa mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Dalam ranah kognitif ini juga terdapat 6 aspek, mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Misalnya, guru memberikan pertanyaan kepada siswanya dan siswanya menjawab atau sebaliknya. Bisa juga kita melihat mereka itu dengan interaksi siswa ke siswa atau interaksi siswa ke guru. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan fisik yang bersifat motorik, misalnya seperti berenang, menari, terus tulis tangan, bisa juga mengoperasikan mesin dan lain-lainnya. Yang kedua, menurut Skinner. Menurut Skinner, belajar itu sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Maksudnya itu seperti proses belajar mengajar yang menyesuaikan tingkah laku secara bertahap atau terus-menerus. Nah, misalnya seorang anak awalnya dia malas belajar, tetapi karena dia termotivasi lingkungannya dari mulai memperhatikan pelajaran, terus mulai rajin belajarlah dia, akhirnya dia mulai bisa berprestasi. Ketiga, menurut C.P. Morgan, dia merumuskan belajar itu sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Maksudnya itu proses yang menyebabkan seseorang melakukan perubahan pada perilakunya yang disebabkan akibat perilaku di masa lalu. Contohnya, ada seorang anak yang malas belajar, terus dia sering bolos sekolah juga. Dengan perilaku yang tidak baik itulah akan mengakibatkan dia tidak naik kelas. Dengan kesadarannya bahwa perilakunya di masa lalu tidak baik itu, dia tidak mau terulang kembali dan dia mencoba terus belajar. Dari beberapa definisi yang sudah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan jenis belajar. Perlu dibedakan antara belajar konsep dan belajar proses. Belajar konsep itu lebih menekankan hasil
belajar berupa pemahaman yang faktual dan prinsipil terhadap bahan atau isi pelajaran yang bersifat kognitif. Sedangkan belajar proses itu lebih menekan pada masalah bagaimana bahan pelajaran dipelajari dan diorganisir secara tepat. Konsep mengajar. Secara umum, mengajar itu merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi mengandung banyak tindakan yang harus dilakukan agar hasil belajarnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini seorang guru itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai motivasi untuk siswa. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang mengajar. Yang pertama menurut Bohar Soeharto. Menurut Bohar Soeharto ini, mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur sehingga terciptanya suasana yang sebaik-baiknya dalam menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Jadi seorang pendidik itu harus bisa mengelola kelas dengan sebaik mungkin dan nyaman untuk siswa belajar, sehingga dalam proses pengajarannya itu tidak membosankan bagi siswanya. Yang kedua, menurut Oemar Hamalik, dia mendefinisikan bahwa mengajar itu sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada siswa. Jadi, guru itu menyampaikan pengetahuan terjadi secara dua arah. Tidak hanya guru memberikan materi, tetapi juga siswa itu turut aktif menanggapi materi yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat proses belajar mengajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar itu merupakan kegiatan yang paling pokok dan utama. Hal ini berarti bahwa berhasil dan tidak berhasilnya pencapaian tujuan pendidikan itu banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan anak sebagai subjek pembelajaran itu merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh guru tersebut. Jadi perpaduan dari kedua unsur tersebut melahirkan interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai medianya. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa proses belajar mengajar itu merupakan serangkaian aktivitas yang disepakati dan dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang terakhir tentang ciri-ciri belajar mengajar. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi, belajar dalam arti luas yakni meliputi keseluruhan proses perubahan dalam individu. Nah, dalam belajar mengajar juga terdapat ciri-ciri khusus. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar mengajar. Ciri-ciri belajar mengajar menurut Jamara meliputi yang pertama, perubahan terjadi berlangsung secara sadar. Ini berarti seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan dalam dirinya. Misalnya seseorang menyadari pengetahuannya bertambah. Contohnya, peserta didik yang awalnya hanya bisa pengurangan dan penambahan, tetapi sekarang sudah bisa perkalian dan pembagian. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Nah, di sini maksudnya perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, satu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar selanjutnya. Contohnya, misalnya peserta didik sebelumnya sudah menguasai pengurangan dan penambahan. Pada materi selanjutnya ada materi pembagian dan perkalian. Pada saat pembelajaran perkalian dan pembagian, peserta didik tersebut akan mengalami kemudahan dikarenakan sebelumnya sudah menguasai penambahan dan pengurangan. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
Nah, di sini maksudnya dalam belajar pasti tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, semakin banyak usaha seseorang itu dalam belajar, maka semakin banyak dan semakin baik pula perubahan yang diperoleh. Nah, perubahan bersifat aktif di sini maksudnya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dikarenakan usaha individu tersebut. Contohnya, misalnya mahasiswa yang sedang berkuliah. Nah, di situ tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dikarenakan keinginan mahasiswa tersebut. Keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Nah, di sini maksudnya perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap pada diri seseorang. Misalnya, ada peserta didik yang menguasai atau dapat mengoperasikan komputer atau laptop. Nah, keterampilan tersebut cenderung menetap pada diri anak didik tersebut, tetapi tidak terus-menerus, dapat berubah pada saat proses belajar selanjutnya atau tergantung peserta didik tersebut. Dikarenakan misalnya sudah lama tidak mengoperasikan komputer atau laptop tersebut, sehingga kemampuan atau keterampilannya juga berkurang. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Nah, dalam belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, misalnya seorang mahasiswa belajar tentang strategi belajar mengajar. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya mungkin hanya sebatas tentang mengetahui pemahaman, keterampilan, sikap yang diwujudkan dalam bentuk nilai A misalnya. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya yaitu seseorang ingin menjadi guru yang baik dan efektif dalam mengajar sehingga mampu mengajar dengan baik. Sedangkan menurut Edi Sunardi, ciri-ciri belajar mengajar meliputi yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Kegiatan belajar mengajar itu harus sadar akan tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap peserta didik. Nah, dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka tujuan ini dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sasaran pembelajaran. Yang kedua, ada suatu prosedur jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada langkah-langkah atau prosedur yang disiapkan secara sistematik dan relevan. Nah, misalnya sebagai pendidik sebelum mengajar harus terlebih dahulu sudah menyiapkan RPP demi kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini, materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-komponen yang lain. Materi harus sudah didesain, sudah disiapkan sedemikian rupa sebelum mengajar. Nah, misalnya pendidik harus menyiapkan media pembelajaran yang digunakan sebelum mengajar, agar pada saat proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan dibandingkan hanya dengan metode ceramah saja. Yang keempat, ditandai dengan adanya aktivitas peserta didik. Aktivitas peserta didik dalam hal ini, baik secara fisik maupun mental itu harus aktif. Tidak ada gunanya jika pembelajaran itu bersifat pasif. Nah, sebagai pendidik juga harus mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga peserta didik itu dapat aktif pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, dalam belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar proses interaksi itu terjadi dengan kondusif. Nah, misalnya ada peserta didik yang suka keluar masuk kelas. Di situ kita sebagai pendidik harus mencoba mencari tahu kenapa sih kok dia sering keluar masuk kelas, sering izin ke WC tetapi tidak kembali lagi. Nah, bisa jadi kesalahan itu datang dari kita sebagai pendidik. Misalnya dikarenakan dia bosan, medianya tidak menarik, atau lain sebagainya. Nah, di situ sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga peserta didik itu tidak bosan pada saat proses pembelajaran. Yang keenam, dalam proses belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam proses belajar mengajar berarti suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati. Nah, contoh dari disiplin ini seperti kontrak perkuliahan yang selama ini sudah kita laksanakan. Yang ketujuh, ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka akan ada batas waktu kapan kita harus dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Nah, untuk itu sebagai pendidik harus benar-benar menyiapkan, harus benar-benar melaksanakan proses pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi menjadi salah satu hal terpenting setelah proses belajar mengajar, yaitu untuk mengetahui apakah tercapai atau tidak tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Contoh dari evaluasi yaitu melaksanakan UTS atau juga melaksanakan UAS. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri belajar mengajar adalah yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, teknik, dan metode yang sudah didesain dan direncanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik. Dan yang kelima, aktor guru yang cermat. Yang keenam, terdapat aturan yang harus ditaati oleh peserta didik dan pendidik. Yang ketujuh, limit waktu yang ditentukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Demikianlah pengertian yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan ya.